Selamat pagi buat ibu bapak yang ada masih di luar. Mari kita mulai ibadah saat teduh kita. Kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami ke hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami.
di dalam-Mu. Pembacaan Mazmur dalam ibadah kita saat ini terambil dari Mazmur 27 ayat 3. Sekalipun pasukan tentara mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Dunia dapat membawa aku kepada fakta yang tidak dapat ku bantah, kepada situasi yang tidak dapat ku atasi. Tetapi aku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami, bahkan sangat baik, teramat baik ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kasih anugerah-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini Engkau menyertai kami melalui setiap musim hidup kami, melalui setiap hari demi hari. Bahkan Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami di dalam segala hal. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami umat-Mu, kami mau memuji, menyembah, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah dan dipuji di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan kami pada hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayan mimbar, singer, worship leader, pemain musik, semua Tuhan yang kami sangat terbatas untuk menyebut satu persatu. Tuhan memberkati sehingga Tuhan ibadah kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa terkhusus buat hamba-Mu Bang B yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati, kami percaya setiap firman yang keluar, kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Hanya Engkau saja yang ditinggikan, hanya Engkau saja yang dimuliakan dalam ibadah dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir pada pagi hari ini, dan ketika Engkau hadir, Engkau akan mengubahkan setiap kami, dan di hadirat-Mu kami tenang. Di hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan, ada sukacita baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom, haleluya. Sungguh bersuka cita hari ini kita ada di rumah Tuhan, amin. Baik, sebelumnya mungkin ada jemaat yang belum mengenal saya. Perkenalkan, saya Erika, saya istri dari Bapak Pendeta Bernardus. Kami saat ini melayani di GKPB MDC Pekanbaru, dan kira-kira 8 tahun yang lalu kami diutus dari Medan. Jadi kami sebenarnya adalah keluarga dari sini. Jadi di sini ada kakak saya, ada adik saya, ada om saya, ada tante saya, ada Cece, semua di sini keluarga. Amin. Dan hari ini kita percaya kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang merindukan Tuhan, maka Tuhan juga akan
melawat setiap kita. Amin. Maka dari itu mari kita buka hati kita. Kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita bersepakat pagi ini kita datang di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Pagi ini kita datang ke tempat ini untuk mengalami kuasa Tuhan. Amin. Pagi ini kita datang di tempat ini untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan Dia selalu baik. Katakan kiri kanan kita, katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Yes. Pagi ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Oh, oh, oh. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Puji Dia dengan segenap hatimu. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami. Oh, Dia ada di dalamku. Yes, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh terbukti dalam hidup setiap kami. Kami semua ada di tempat ini karena kebaikan-Mu. Oh, katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good. He is so good to you. Oh, He is so good to you. Yes, He is so good. Jesus, You are so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you
kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada satu nama yang lebih berkuasa dibandingkan dengan kuasa Yesus. Namanya berkuasa, namanya ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Biar kuasa-Mu itu boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami umat-Mu di tempat ini mengalami kuasa-Mu, mengalami mujizat-Mu. Oh Yesus, kami nyatakan Yesus Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Namanya berkuasa, namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Kuasanya selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak diberi hormat, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus, hanya Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Hanya nama Yesus. Oh, namanya berkuasa, amin. Namanya ajaib, nama yang memerintah di bumi di surga. Kuasanya selamanya, ajaiblah perbuatannya, kasihnya tak berubah sepanjang masa. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang layak ditinggikan, yang layak diberi hormat. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Pujian dinaikkan, sembah sujud padanya. Hanya Yesus. Biar pagi ini Tuhan, setiap kami umat-Mu di tempat ini mengalami kuasa-Mu Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Yesus. Mari jemaat katakan. Hanya Yesus satu-satunya. Dari Ibu yang WL tadi, Ibu Erika, dan kami melayani di Pekanbaru, di GKPB Pekanbaru. Kurang lebih 8 tahun yang lalu diberangkatkan dari tempat ini. Jadi sebelumnya saya melayani di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Tentu kita sudah disampaikan sejak awal tahun bahwa tema sepanjang tahun ini adalah level up. Naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu sebabnya tentu menjalani perjalanan kehidupan di sepanjang tahun ini merupakan perjalanan kehidupan yang penuh dengan tantangan. Tapi walaupun kehidupan penuh dengan tantangan, kalau kita berjalan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang penuh dengan kesukaan. Amin. Walaupun tantangan ada, walaupun kesulitan ada, tapi kalau kita bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Itu sebabnya saya meyakini bahwa perjalanan sepanjang tahun ini juga akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Tema sepanjang bulan Februari ini melintasi semua batas, mengingatkan kita bahwa ada hal yang memang kita harus lampaui dari apa yang sudah kita jalani di sepanjang tahun yang lalu 2024 dan di sepanjang bulan yang lalu di bulan Januari
ini sudah di minggu terakhir di bulan Februari. Kita akan belajar tentang terus bagaimana kita melintasi batas itu. Dan hari ini kita akan belajar topik yang keempat, yaitu percaya saja. Setelah kita belajar topik yang pertama, damai di tengah badai, menaklukkan kegelapan, dan sentuhan yang mengubahkan. Itu sebabnya hari-hari ini menjadi hari-hari di mana kita meningkatkan iman percaya kita. Saya diteguhkan dengan apa yang disampaikan lewat firman Tuhan minggu yang lalu. Perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan disembuhkan karena dia beriman kepada Tuhan. Karena ia percaya kepada Tuhan. Dan iman percayanya itu ia lakukan dengan ia menyentuh jubah Yesus. Sentuhan yang membawa mujizat dalam kehidupan. Sentuhan yang mengubahkan sakit penyakitnya. Sentuhan yang membuat dia melihat hal-hal yang besar di dalam kehidupannya. Dan saya rasa hari ini juga kita akan melihat hal-hal yang semakin luar biasa. Setahun yang lalu, sebuah kapal selam yang turun ke bawah laut di kedalaman 4.000 meter, yaitu kapal selam Ocean Titan itu, dibuat untuk melihat kapal selam Titanic, untuk menyelam ke bawah di kedalaman 3.800 sampai 4.000 meter di bawah permukaan air, dan mereka berencana untuk membuat dokumentasi dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari, sayangnya waktu membangun kapal selam Titan itu mereka tidak membuatnya sesuai dengan standar yang mumpuni, sesuai dengan standar yang bagus, yang brilian mungkin. Tapi mereka membuatnya hanya sekedar, sehingga kemudian setelah mereka memasuki kedalaman laut yang 3.000 sampai 4.000 meter di bawah permukaan air itu, kapal Ocean Titan itu lalu kemudian meledak. Bahkan yang empunya proyek itu ada di dalam kapal selam Titan itu ikut juga tewas bersama-sama dengan 5 penumpang yang lain. Percaya saja, tapi tidak boleh percaya sembarangan. Terlalu percaya kepada hal-hal yang tidak bisa mengontrol segala sesuatu, itu mengakibatkan kita juga akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang bahkan bisa mengerugikan kita. Itu sebabnya kepada siapa kita harus percaya sepenuhnya, itu penting bagi kita. Dan rasanya saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sepakat bahwa satu-satunya pribadi yang dapat kita percaya 100% hanya Tuhan. Amin. Ya, hanya Tuhan saja. Dan percaya sepenuhnya itu penting sekali. Seorang anak percaya sepenuhnya kepada mamanya. Sehingga apa saja yang diberikan oleh mamanya, dia makan, dia telan. Kenapa? Karena percaya sepenuhnya kepada mamanya. Coba yang kasih makan orang yang dia gak kenal, dia gak akan mau. Kenapa? Percaya. Jadi kepercayaan itu, iman itu, itulah yang akan membuat kita mengalami hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi topik bagi kita hari ini adalah percaya saja. Only believe. Kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab dari Markus pasal yang kelima. Ayat 34
sampai 43. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ayat ini merupakan ayat penghubung dari apa yang dikhotbahkan, disampaikan minggu lalu. Ayat ini mengingatkan kita, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa 12 tahun ia sudah mengalami sakit pendarahan. Dan itu akan membuat dia menjadi semakin menderita. Alkitab berkata bahwa ia sudah menghabiskan semua uang yang ada padanya. Dan dia gak punya apa-apa lagi. Itu sebabnya waktu dia mendengar Yesus, ia kemudian iman kemudian timbul di dalam hatinya. Lalu kemudian ia menyentuh jubah Yesus. Dan waktu ia menyentuh jubah Yesus, ia mengalami kesembuhan. Yesus sedang berjalan menuju rumah Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang anaknya sudah hampir mati. Ayat 35 lalu dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Ternyata peristiwa itu membuat perjalanan Yesus sepertinya dalam tanda petik terlambat. Tapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Amin. Iya. Semuanya bagi Tuhan selalu on time. Bagi Tuhan waktu adalah waktu yang tepat. Kadang-kadang kita berpikir, aduh udah telat. Aduh tidak. Bagi Tuhan tidak ada yang telat. Bagi Tuhan dia selalu tepat pada waktunya. Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Percaya saja. Percaya saja. Percaya saya, poin yang pertama, bagi Yesus tidak ada kata yang terlambat. Bagi Yesus tidak ada kata yang terlambat. Jadi percaya saja. Karena bagi Yesus tidak ada kata yang terlambat dan tidak ada kata yang terlalu cepat. Kalau kita lihat bentangan semesta alam ini, kita saja ada beberapa planet yang mengitari matahari, namun galaksi tidak hanya tempat kita tinggal ini saja. Matahari yang setiap hari menyinari kehidupan kita, tidak ada begitu banyak galaksi di semesta alam ini. Namun ibu bapak saudara-saudari, semua planet yang mengitari matahari ini mengitari sesuai dengan waktunya. Mengitari sesuai dengan cepat dan lambatnya mereka masing-masing. Tidak ada yang merasa terlalu cepat dan tidak ada yang merasa terlalu lambat. Kenapa? Karena semua berjalan sesuai dengan waktunya. Semua berjalan sesuai dengan keberadaannya. Semua berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu sebabnya kita nggak perlu khawatir kalau kita kembali melihat ayat-ayat yang sudah kita baca di atas. Ayat 35 itu dikatakan, "Anakmu sudah meninggal." Tentu kata itu merupakan kata yang membuat Yairus kepala rumah ibadat itu down tentunya. Dia mengharapkan Yesus tiba di rumahnya agar anaknya sembuh. Justru berita pertama yang dia terima justru berita yang negatif, anaknya meninggal. Namun Yesus tidak menghiraukan
perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu. Apa katanya? Kita baca sama-sama 3, iya. Jangan takut, percaya saja. Iya. Yesus itu menyampaikan kalimat yang enggak panjang-panjang, simple-simple, bahkan hanya beberapa kata. Jangan takut, percaya saja. Ingat minggu pertama waktu Yesus menyeberang Danau Galilea, badai, dia berkata hanya 2 kata saja. Apa katanya kepada badai? Diam, tenanglah. Enggak ngomong banyak. Dan Yesus juga kali ini gak ngomong banyak. Dia hanya bilang, jangan takut, percaya saja. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Kita mengalami pergumulan-pergumulan yang seringkali bahkan hingga mengkhawatirkan iman kita. Iman kita jadi sedikit goncang, sedikit aduh bagaimana ini ya. Tapi perkataan singkat yang Yesus sampaikan kepada Yairus dan juga disampaikan kepada kita semua pada hari ini, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengatur semesta alam ini dengan begitu detail. Tidak ada, tadi saya udah bilang, tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Saya diberitahu bahwa tempat ibadah udah gak pakai di tempat yang lama bang, kata para pelayan. Sudah di tempat yang baru. Oh, waktu saya lihat kemarin waktu istri latihan Jumat malam, wah keren. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlambat kita pindah ke ruangan ini. Semuanya on time. Amin? Iya. Wasting time beberapa tahun ibadah di sana, enggak ada yang terlalu cepat, enggak ada yang terlalu lambat. Percaya saja, jalan saja, ikuti saja. Kenapa? Karena sementara kita beribadah di hall di depan itu, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan juga di dalam kehidupan jemaat ini. Amin. Iya. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan kita. Pasti ada banyak hal yang Tuhan kerjakan, walaupun kita seringkali berpikir, kok Tuhan sepertinya terlambat? Tidak pernah Tuhan terlambat. Kenapa? Karena ingat Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah lulus DK, pelajaran DK bilang bahwa ada 3 jenis jawaban doa. Yang pertama, ya, berarti Tuhan setuju dengan doa kita. Amin. Yang kedua, ya, tapi tunggu dulu, enggak sekarang. Bisa jadi 8 tahun yang akan datang. Bisa jadi 3 tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, tidak. Lalu seringkali kita berpikir kalau tidak, maka Tuhan akan melakukan yang lebih buruk dari apa yang kita rencanakan. Tidak. Justru Tuhan mempersiapkan yang jauh lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Bahkan dari apa yang kita doakan. Lebih baik dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, bahkan apa yang kita doakan. Karena Allah melampaui semua doa-doa kita. Dia ada di atas semuanya. Dia Allah pencipta semesta alam ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa percaya saja bahwa bagi Yesus tidak ada kata tiada lagi pengharapan. Jadi selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Iya, selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Kenapa? Karena Dia adalah sumber pengharapan. Ia adalah sumber pengharapan. Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu waktu saya lahir baru, ibadah kita masih di Tiara. Ibadah kita masih di Tiara dan iman percaya saya lalu kemudian mulai dibangun di sana. Ikut DK, ikut HB, lalu kemudian
mengikuti kesan dan kemudian punya persekutuan yang intim dengan beberapa anggota kesan, dan lalu kemudian saya terlibat pelayanan, dan mulai dari pelayanannya saya pernah singer loh Bapak Ibu yang di Mimbar ini. Walaupun kemudian dibuat evaluasi karena katanya nggak cocok jadi singer, wajahnya terlalu, iya cocoknya jadi seksi keamanan. Jadi ya sudah, akhirnya saya berdoa, iya ya apa ya Tuhan, sampai akhirnya saya menemukan bahwa belajar mengajar DK, mengajar HB, dan kemudian saya menjadi pengajar DK dan HB. Sampai kemudian menjadi koordinator DK dan HB di jemaat ini. Dan hal itu membuat saya kemudian mengalami sukacita. Kenapa? Karena setiap hari belajar. Setiap hari belajar, dan ternyata memang betul hidup ini adalah pelajaran. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah menyelesaikan pelajaran, saya mau beritahu hidup ini adalah pelajaran yang tidak pernah berhenti sampai kita check out dari dunia ini. Jadi sementara kita duduk di tempat ini kita sedang belajar, amin. Sementara kita ada di mobil kita sedang belajar. Sementara kita berkendara naik sepeda motor dan lain sebagainya kita sedang belajar. Sementara kita berelasi dengan orang di sekitar kita sedang belajar. Belajar apa? Belajar bahwa harapan dari Tuhan selalu ada. Ada penghalang? Ya. Ada situasi yang rumit? Ya. Tapi Yesus tidak pernah takluk kepada situasi yang rumit itu. Yesus tidak pernah takluk kepada penghalang apapun. Bahkan kematian sekalipun dia tidak takluk kepada kematian. Ia mengalahkan kematian, bangkit dan naik ke surga. Amin. Iya, di dalam dia selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Itu sebabnya saya bersyukur, berterima kasih. Karena diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini kembali. Terima kasih kepada Pak Antoni Wan, Ibu Asima, dan kemudian Pak Menang Karo-Karo, dan yang adalah gembala jemaat, Dewan Pengurus Jemaat di gereja kita di tempat ini, memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, mengingatkan kita semua bahwa pengharapan selalu ada. Saya ingin menayangkan satu video kepada kita. Dalam satu perjalanan pesawat When I was dari preaching in Australia ke Australia, Selandia a lady Baru, was in the congregation suara who had tadi been kecil aja. traveling by air from Australia to New Zealand over the Tasman Sea. And Waktu mereka halfway across to New waktu Zealand, mereka they had run into a terbang violent dari electrical Australia storm, menuju Selandia and the Baru, clouds seemed to be on plane fire itu with lightning all around the terbang dalam aircraft. keadaan yang normal. And she was quite Tiba-tiba di frightened. tengah-tengah And the perjalanan, plane was being tiba-tiba tengah tossed around penerbangan with itu, the wind and the pesawat air itu diserang pockets. oleh And badai. the passengers Pesawat panicked lalu and they were kemudian mengalami screaming. goncangan They were yang holding on to each other. I think they all thought the parah plane would bahkan. break up and they would Ya, all die. sehingga And the lady mengkhawatirkan, sangat noticed that the mengkhawatirkan lady sitting orang, next to her semua yang against ada the di window dalamnya. was Salah seorang praying. penumpang itu Well, lalu anybody kemudian would pray in bicara, that tanya situation. kepada But she said to her, excuse me, but are you a penumpang di Christian? sebelahnya, "Kamu The lady Kristen?" said yes. Ya, saya Kristen. And so Yuk, they said, mari well, let's kita pray berdoa together. supaya Tuhan menenangkan And together badai they said, ini. Lord, you Mereka stilled the storm bergandengan tangan, 2,000 years berdua, ago. lalu Please kemudian do it berdoa, again. Tuhan, Engkau Tuhan yang sama. Kalau But please dahulu still the Engkau storm menenangkan inside badai, the plane as hari well as ini pun Engkau outside. menenangkan badai. And Kalau within dahulu 2 Engkau minutes, membuat everybody in the Danau plane was Galilea, at peace and Danau had stopped Galilea screaming and was sitting quietly. But the storm continued outside, yang berguncang, and she had a camera, dan so she hari leant ini, over dan across tenang, the hari ini new engkau friend, juga akan and she membuat held the badai camera ini at arm's length against the Beberapa menit window setelah and mereka- pressed the trigger, beberapa menit hoping setelah that she mereka might get a picture of this berdoa, extraordinary sight of the pesawat itu lightning tiba-tiba apparently setting the whole tenang sky on kembali. fire.
badai. Well, she took the film to be developed in New Zealand after she'd landed safely, because as soon as she took the photograph, the storm outside Dia stopped punya as well. beberapa, dia punya And they kamera, came lalu into kemudian clear dia air foto and landed beberapa safely foto in yang New Zealand. kemudian dia bawa waktu landing. She took lalu the film kemudian to dia be masukkan developed, ke and the dalam, shop rang her up later and said, "Your disuruh photographs dicetak are ready, but will oleh, you please come and pick them up yourself? I want to talk to di you." tempat foto. Dan And when she kemudian went to setelah collect the photograph, she said, dicetak, "Why do you want to talk to yang me?" And the tempat photographer said, mencetak "Where itu did you lalu get this telepon. photograph?" Dia And bilang, she told how she'd held the "Kamu camera tahu against the window of isi the dari plane and how kamera the ini?" storm had stopped "Oh, as enggak soon as she tahu. took the Saya photograph. salah satu adalah itu And the photographer and foto his beberapa family foto all badai became di Christians atas that afternoon. pesawat. Oh iya. It was Kalau gitu originally a kamu color segeralah photograph. datang ke sini. I've only Saya managed to menunjukkan satu get it foto on black and white in kepada this kamu. transparency, Foto yang itu but this sangat was how the photograph turned out. Ya, I don't stop think sampai you'll be situ. able to see the face. Gak usah diinin dulu. Lalu kemudian tukang foto yang memperbanyak foto itu bertobat terima Yesus gara-gara foto itu. Dia bilang, pada waktu badai itu, ternyata ada Yesus di tengah-tengah badai itu. Yesus itu yang meneduhkan badai itu. Yesus itu yang menenangkan badai itu. Jadi Yesus tidak hanya sekedar menenangkan badai 2000 tahun yang lampau. Dia juga adalah Tuhan yang menenangkan badai hari ini. Amin. Dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jadi gak perlu khawatir. Dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam situasi-situasi yang rumit dalam kehidupan kita, gak perlu khawatir. Kenapa? Karena Yesus akan menenangkan badai. Lanjut. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Kenapa? Karena anaknya sudah meninggal. Jadi model orang Yahudi ini ya seperti orang Batak kali ya. Rame, kalau meninggal tuh rame. Wow. Sesudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Apa yang disampaikan Yesus tentu tidak dipercaya oleh orang banyak, tentu tidak dipercaya oleh orang-orang yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak itu mati. Ayat 40. Namun mereka menertawakan dia. Coba bayangin. Menertawakan dia. Semua orang di situ disuruhnya keluar. Disuruh Yesus keluar. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Serta mereka yang bersama-sama dengan dia. Masuk ke tempat anak itu. Dan kemudian mujizat Allah terjadi. Apa yang terjadi? Yesus selalu memegang tangan anak itu. Talita kum, bangunlah. Mujizat terjadi, mujizat yang dahulu terjadi, pasti juga akan terjadi hari ini. Amin. Iya. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari, berjalanlah di dalam iman dan kepercayaan yang konsisten di dalam Tuhan. Bahkan semakin erat, semakin dekat dengan Tuhan. Level up dengan Tuhan. Jangan level down. Kalau level up berarti kita perlu berupaya. Sama seperti kalau Bapak Ibu, saudara-saudara kita pergi dari Medan ke Brastagi. Tentu saja berkali-kali kita akan menemukan tanjakan-tanjakan. Level up, naik. Kenapa? Karena memang ketinggian Brastagi
dibanding dengan ketinggian medan lebih tinggi Brastagi. Maka kita akan muter, waktu muter nggak cuma sekedar muter, muternya lebih naik. Sekali lagi muter lagi lebih naik begitu. Kalau di Pekanbaru menuju Sumatera Barat maka akan ketemu dengan Bukit Tinggi. Hal yang sama dialami kalau kita menuju Brastagi dari kota Medan. Level up. Dan waktu level up tenaga mobil memang lebih kuat. Harus dipergunakan lebih. Jadi persneling yang dipakai itu paling tinggi 2, 1, 2, 1. Kalau ketemu jalan yang lurus baru pakai 3 atau 4. Kalau waktu jalan menanjak itu 2, 1, 2, 1. Nah memang kalau level up jalan kita memang lebih lambat. Tapi yang menyukakan hati kita, kalau kita level up berarti kita naik ke level yang lebih tinggi. Itu sebabnya bersyukurlah kita, kenapa? Karena nanti di akhir tahun kita akan ada di posisi yang lebih tinggi dari di awal tahun sekarang. Amin. Iya. Walaupun ada badai, gak apa-apa. Kita bukan mau mengabaikan badainya, enggak. Kita bilang gini, cuek aja lah dengan badai. Enggak juga, enggak. Tetap kalau ada badai ya kita berdoa lebih sungguh-sungguh. Nah itu dia masalahnya. Kalau enggak ada badai, kemudian kita berdoa lebih santai. Makanya Tuhan lebih sering mengirim badai. Itu sebabnya jangan doa santai kalau keadaan enggak badai. Tetap berdoa sungguh-sungguh. Nah itu dia. Nah seringkali kita begitu, orang Kristen lagi santai, happy, dinikmati aja hadirat Tuhan. Kita menikmati sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan ritme kita. Padahal Tuhan pengen kita level up, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Yang ketiga, percaya saja bahwa bagi Yesus tidak ada kata yang mustahil. Ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu katanya, Talita kum, yang berarti hai anak perempuan aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Hal itu mengingatkan kita bahwa only believe, percaya saja bahwa bagi Yesus tidak ada kata yang terlambat. Percaya saja bahwa bagi Yesus tidak ada kata tiada lagi harapan. Percaya saja bahwa bagi Yesus tidak ada kata mustahil. Kenapa? Karena kalau Tuhan bekerja, apa yang terjadi di sekitar kita, pergumulan-pergumulan kita, dan seringkali pergumulan yang mengkhawatirkan itu kan pergumulan yang ya kita udah hitung ini di luar kemampuan kita. Ini di luar kemampuan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, pemilik ruko di mana gereja di Pekanbaru mengontrak, memberitahu saya bahwa ruko itu akan dijual oleh pemiliknya. Satu ruko itu 800 juta. Jadi kalau 2 ruko 1,6 miliar. Lalu pemilik ruko bilang, Pak, saya mau menjualnya, memberi kesempatan kepada gereja untuk membelinya karena selama ini juga udah dipakai gereja. Saya perlu uangnya untuk sesuatu dan lain hal. Oke Nang, nanti kita akan berdoa untuk itu. Lalu kemudian berdoa memutuskan untuk menunjuk ketua panitia pembelian gedung itu. Dan yang dituju justru orang yang masih muda. Ada Ibu Dita,
ketua pembelian gedung itu kami tunjuk anak Ibu Dita. Yang masih keluarga muda, anak satu. Ya. Namun saya meyakini, percaya bahwa kalau Tuhan di dalam kehendaknya maka Tuhan akan mencukupkan dana untuk membeli gedung itu. Seperti Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang lain. Karena saya tahu persis bahwa tidak akan bisa mengandalkan jemaat di Pekanbaru. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena jemaat yang rata-rata ibadah 40 sampai 50 orang setiap minggu dan sebagian besar masih keluarga muda di bawah 40 yang tentu punya tabungan enggak terlalu banyak. Namun saya meyakini, percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam pelayanan kita. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Pada minggu yang pertama kita belajar bahwa kuasa alam taat kepadanya. Di awal tadi saya udah bilang, ia berkata kepada badai itu, diam, tenanglah. Alam taat kepadanya. Yang kedua, kuasa kegelapan tunduk kepadanya. Ia pergi menyeberang ke Gerasa dan kemudian waktu dia tiba di Gerasa, ia bertemu dengan orang yang dirasuki kuasa kegelapan. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus dengan sengaja pergi ke Gerasa. Saya mau beritahu, dia bukan ketemu kepala rumah ibadat di sana, tidak. Dia tidak ketemu bisnismen atau usahawan di sana, tidak. Dia pergi ketemu dengan mahasiswa terbaik di sana, tidak. Dia pergi ketemu dengan orang yang sudah kerasukan setan. Dan Yesus membebaskan orang itu, memberikan kelepasan, memberikan pembebasan kepada orang itu. Dan kuasa kegelapan pun tunduk kepadanya. Setan-setan itu bilang, Guru, izinkan kami pergi ke babi-babi itu. Yesus bilang, pergilah ke babi-babi itu. Dan babi itu bukan cuma 1-2 ekor, itu ratusan ekor banyaknya. Kalau dijual harganya sekarang, wah, ya setidaknya cukuplah untuk menambah segala sesuatu jadi lebih baik. Tapi Yesus lebih mengasihi orang yang bahkan teman-teman sekampungnya pun tidak menganggap dia lagi. Dia sudah dikucilkan karena memang selalu mengganggu, dikuasai oleh roh jahat. Tapi Yesus datang dari seberang menenangkan badai untuk ketemu dengan orang itu. Hal itu membuktikan betapa Yesus mengasihi setiap orang. Saya dan saudara kita semua. Amin. Yang ketiga, kuasa sakit penyakit pun, kuasa Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Karena kuasa sakit penyakit pun takluk kepadanya. Tadi saya udah singgung, 12 tahun. Seorang wanita yang pendarahan itu, semua hartanya sudah dihabiskannya, semua uang yang ada padanya sudah dihabiskannya, dia tidak punya apa-apa lagi. Itu sebabnya dia menyentuh jubah Yesus dari belakang. Dan waktu dia menyentuh jubah Yesus, kuasa Yesus mengalir dan menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan itu. Dan hari ini kita belajar kuasa kematian dikalahkannya. Sepanjang bulan ini kita diingatkan bahwa marilah kita senantiasa level up. Kenapa? Karena semua yang kita alami justru akan mengakibatkan Yesus mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Percaya saja bahwa bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Percaya saja bahwa bagi Yesus tidak ada kata tiada lagi harapan. Percaya saja bahwa bagi Yesus tidak ada kata mustahil. Itu yang akan membawa kita semakin level up di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Amin.
Saya mengundang para penyanyi untuk maju ke depan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Waktunya kita datang untuk menyembah Tuhan. Sebab biar Dia Allah yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita naikkan, kita nyanyikan lagu yang terakhir. Kau ku sembah, kau ku sembah. Bapak Ibu yang sudah memiliki karunia bahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Sembah Dia,
bersyukur Tuhan. Hadir-Mu di tengah kami. Kami belajar percaya bahwa bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Kami belajar percaya bahwa bagi Yesus tidak ada kata tiada lagi harapan. Kami belajar percaya bahwa bagi Yesus tidak ada kata yang mustahil. Begitu juga bagi kami orang yang percaya kepadamu. Tidak ada kata yang mustahil. Selalu ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah tubuhnya. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Engkau yang memberkati setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan menguatkan, meneguhkan, membangkitkan setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami bersukacita dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, senang sekali dapat beribadah bersama saudara dan saudari sekalian. Mari kita menyimak beberapa pengumuman berikut. Apabila Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB Cahaya Pengharapan Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Rabu 26 Februari 2025 akan diadakan pertemuan seluruh pekerja, pelayan atau volunteer di lingkungan pelayanan GKPB Cahaya Pengharapan Medan. Para koordinator satelit, koordinator pelayanan, pelayan penunjang ibadah, pemuridan, guru sekolah minggu, pengurus pelayanan pemuda, tim diakonia, pengurus VMM, Shine, full-timer, dan kepanitiaan yang masih aktif diharapkan dapat hadir dalam pertemuan ini. Bagi Anda yang rindu untuk dimuridkan dan memahami pola hidup dalam kerajaan dan keluarga Allah, silahkan daftarkan diri dengan mengisi Google Form yang dapat diminta ke sekretariat atau koordinator satelit. Untuk mensosialisasikan tema GKPB tahun 2025 yaitu Level Up, Majelis Pusat merilis t-shirt dengan tulisan yang sama. Apabila saudara-saudari berkeinginan untuk memilikinya, silakan melakukan pemesanan via WhatsApp Center Gereja. Saudara-saudari keluarga MDC Medan, berikut adalah informasi mengenai persembahan. Persembahan non-tunai dapat juga diserahkan dengan mengakses QR Code yang tertera di layar. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silakan memberikan persembahannya dengan amplop yang telah disediakan. Mari tetap menjaga kebiasaan untuk hidup sehat dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara terkasih yang baru pertama kali beribadah bersama dengan keluarga Masa Depan Cerah Medan. Kami menantikan kehadirannya kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Di sini kami mengingatkan kembali untuk bagi seluruh pelayan atau volunteer untuk hadir pada pertemuan pengerja pada hari Rabu tanggal 26 Februari pukul 19 di Ring Road. Yang berikutnya, mari kita terus mengobarkan api doa kebersamaan dengan hadir dalam setiap pertemuan doa jemaat, yaitu doa Selasa malam di setiap satelit dan doa puasa di sekretariat setiap Sabtu sore. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saudara-saudari dapat menghubungi nomor WhatsApp atau Center Gereja. Demikian pengumuman hari ini, saatnya kita memberi persembahan. Kami mengundang bagi pelayan petugas persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan
buat pagi hari ini, kalau kami telah menyelesaikan ibadah kami, Tuhan, Engkau memberkati setiap firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi bermanfaat untuk kami mengerjakan setiap firman-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu, yaitu Bapak Pendeta Bernardus Pardede, untuk selalu memberkati, selalu mengurapinya Bapa, dan menjadikan dia pelayan-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa Bapa bagi jemaat-Mu Bapa. Terima kasih, kami berdoa juga untuk keluarganya Tuhan, buat istrinya, untuk ibu pendeta ini Bapa, untuk juga dapat selalu mengayomi, selalu menjadi penopang yang terbaik bagi keluarga Tuhan. Bapa, Kau memberkati setiap anak-anaknya Tuhan, dimanapun mereka di luar kota Tuhan Yesus, dalam masa studinya, Engkau memberkatinya, mengurapi anak-anak ini Bapa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan kami ini Tuhan. Kau menutup bungkus setiap kami, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan, Engkau memberkatinya berlipat kali ganda. Juga bagi yang belum bisa memberikan Tuhan, Engkau memberikan berkat-berkat yang lebih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, ada firman-Mu. Mari kita pakai kuasa nama Yesus. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku.
Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kami Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada satu kuasa pun yang kami dapat andalkan di dunia ini Tuhan. Satu-satunya Allah yang layak kami percaya. Pribadi di mana kami harus menaruhkan pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami percayakan, kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau pribadi yang layak dipercaya. Pribadi Allah yang penuh kuasa, yang sudah menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas badai kehidupan. Engkau yang berkuasa atas sakit penyakit. Engkau yang berkuasa atas kuasa kegelapan. Bahkan Engkau Allah yang sama yang berkuasa atas kematian. Dan dengan kuasa yang sama Engkau akan mencurahkan kepada setiap kami yang hadir di tempat ini. Tak kala kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami tahu kuasa Tuhan tetap menyertai kami. Tak kala kami mengangkat tangan kami untuk memohon berkat daripada Tuhan. Kuasa Allah tercurah atas hidup kami. Kuasa Allah yang memampukan kami untuk melangkah. Pada saat kami menaruhkan iman percaya kami sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa. Kami akan dimampukan menaklukkan badai kehidupan kami. Kami akan dimampukan untuk menaklukkan sakit penyakit yang kami derita. Kami akan diberi kemampuan untuk menaklukkan kuasa kegelapan yang selama ini membelenggu kami. Bahkan kematian sekalipun tidak akan menakutkan kami. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kami lebih besar, lebih berkuasa daripada segala hal yang ada di dunia ini. Kami pulang membawa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, Allah yang dapat dipercaya, kami menerima berkat ini. Semua kita yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan, amin.